Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini saya akan memberikan jawaban saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah psikologi. Di sini ada soal yang pertama yaitu jumlah waktu tunggu atau waiting time setiap proses. Soal yang kedua, dalam kasus di mana proses memiliki burst time yang jauh lebih besar dari yang lain, apa kelemahan round robin dan bagaimana cara mengatasinya? Uh, di soal ini kita akan menjawab satu persatu terlebih dahulu. Pertama itu adalah menghitung waktu tunggu atau waiting time untuk proses. Perlu diketahui di situ ada tiga kategori. Yang pertama time kuantumnya itu atau T adalah 4 second. Lalu yang kedua ada jumlah prosesnya itu adalah jumlah 5. Lalu yang terakhir adalah tabel waktu kedatangan dan burst time. Mungkin bisa dilihat seperti gambar yang di bawah bahwa proses P1 waktu kedatangannya 0 milisecond lalu burst time-nya. Lalu proses kedua dengan waktu kedatangan 1 milisecond dengan burst time yaitu 4 milisecond. Lalu yang ketiga yaitu waktu kedatangannya 2 milisecond dengan burst time 6 milisecond. Lalu yang keempat yaitu waktu kedatangannya lalu lalu burst time-nya yaitu 8 milisecond. Lalu yang kelima proses kelima yaitu dengan waktu kedatangan 4 milisecond dengan burst time sebanyak 12 milisecond. Lalu selanjutnya langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat diagram Gantt. Nah, itu algoritma round robin berjalan dengan time quantum 4 milisecond. Lalu kita di sini akan memproses setiap urutan waktu kedatangan. Perlu diketahui bahwa proses eksekusi ini akan dilakukan secara bergiliran. Dengan setiap proses mendapatkan jatah waktu maksimal 4 milisecond. Nah, mungkin catatan yang paling penting adalah di poin ini. Jika berspan suatu proses lebih besar dari 4 milisecond, proses tersebut akan dimasukkan kembali ke antrian untuk sisa eksekusi berikutnya. Jadi nanti jika hasil sisa bagi proses itu melebihi dari 4 milisecond, maka dia akan diproses ulang sampai dia akan menghasilkan burst time itu 0 milisecond. Mungkin selanjutnya bisa kita lihat di sini proses perhitungannya dalam waktu eksekusinya yaitu di sini waktu 0 milisecond untuk proses pertama mulai eksekusi selama 4 milisecond. Nah, sisa burst-nya itu di sini masih 6 milisecond, itu belum 0. Nah, untuk waktu 4 milisecond proses kedua, di sini mulai eksekusi selama 4 milisecond. Sisa burst time-nya itu 0 milisecond habis ya di sini. Lalu yang ketiga ada waktu 8 milisecond. Proses ketiga itu mulai eksekusi selama 4 milisecond. Nah, di sini sisa burst time-nya masih ada 2 milisecond, berarti masih lanjut. Lalu yang kedua, lalu yang 12 milisecond, ini ada proses keempat yaitu mulai eksekusi selama 4 milisecond. Nah, di sini sisa burst time-nya itu masih 4 milisecond. Nah, untuk waktu 16 milisecond, proses kelima itu mulai eksekusi selama 4 milisecond. Nah, itu sisa burst-nya itu adalah 8 milisecond. Nah, karena waktu 20 milisecond posisi pertama ini kembali dieksekusi. Jadi kan tadi jadi 6 ya. Jadi dieksekusi selama 4 milisecond. Itu sisa burst-nya itu masih 2 milisecond. Jadi masih akan kembali. Nah, untuk selanjutnya itu waktu 24 milisecond. Proses ketiga itu kembali dieksekusi selama 2 milisecond. Nah, itu sisa burst-nya itu yaitu 2 milisecond. Kenapa 2 milisecond? Karena di proses pertama itu kan tadi sisanya 2 milisecond ya, jadi langsung habis. Lalu yang ke waktu 26 milisecond, proses keempat itu kembali dieksekusi selama 4 milisecond. Jadi sisanya itu sisa waktu burst time itu 0 milisecond habis. Lalu untuk waktu 30 milisecond, posisi kelima kembali dieksekusi selama 4 milisecond. Sisa burst time itu masih 4 milisecond. Jadi nanti di sini masih akan diproses lebih lanjut. Nah, waktu untuk 34 milisecond, proses pertama kembali dieksekusi selama 2 milisecond sesuai tadi sisa yang di waktu 20 milisecond. Nah, sisa burst time itu yaitu udah habis 0 milisecond. Lalu waktu 36 milisecond, pada posisi kelima kembali dieksekusi selama 4 milisecond. Tadi kan di waktu 20 milisecond dia masih ada sisa 4 milisecond. Jadi dia di waktu 36 ini dia dieksekusi kembali selama 4 milisecond. Jadi waktunya sudah habis. Nah, untuk penentuan waktu 0 milisecond, 4 milisecond, 8 milisecond dan 12 mili sekalian itu dihitung dari sini. Yaitu dihitung dari jumlah ini 4 milisecond untuk itu bagi habisnya untuk menentukan waktu yang berlanjut untuk untuk membuat diagram Gantt-nya. Dan nanti setelah ini semua selesai akan membentuk
diagram Gantt yang seperti ini bentuknya kurang lebih. Jadi diagram ini dia akan menyelesaikan sesuai antrian dulu. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak bisa ketika proses 1 belum selesai, maka dia akan melompat ke proses 4. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia akan mengulang proses dari proses yang paling awal. Itu jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua adalah sini kita menghitung waiting time-nya. Nah, rumus dari waiting time ini sendiri adalah waktu selesai dikurangi burst time lalu dikurangi dengan waktu kedatangan. Nah, di sini ada tabel perhitungannya, turnaround time-nya untuk waiting-nya. Nah, di sini ada proses 1 dan waktu kedatangan dan burst time tadi sudah diinformasikan. Nah, tadi hitungan waktu selesai itu tadi yang ini nih, yang ini proses penghitungan waktu selesai yang ada dari 0, 48, 12, 16, 20 dan sampai 36. Jadi ini disesuaikan dengan waktu selesai yang sudah dihitung di sini. Nah, untuk waiting time-nya sendiri, jadi ini hasil dari yang sudah dijumlahkan. Jadi nanti ada waiting time untuk proses 1 ada 26, proses kedua ada 3, lalu ketiga ada 16, keempat ada 15, lalu proses yang kelima ada 24. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 yang di dalam menjelaskan kelemahan algoritma Roth-Robin bagaimana cara mengatasinya, di sini kita akan menjelaskan kelemahannya dahulu. Nah, kelemahannya di sini itu adalah yang pertama, jika ada suatu proses dengan burst time yang jauh lebih besar dibandingkan prosesnya, proses tersebut harus dieksekusi berulang kali dalam beberapa putaran. Hal ini menyebabkan turnaround time proses besar menjadi lebih panjang, sementara proses kecil harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan giliran. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa yang menunggu proses 2 milisecond, yang menunggu proses 4 milisecond harus menunggu proses yang lebih awal walaupun jumlah burst time itu lebih kecil, yaitu 2 milisecond. Jadi ini adalah suatu kelemahan juga ya. Dan yang kedua yaitu hal ini juga menyebabkan overheat karena seringnya perpindahan konteks. Dalam kurung konteks switching antara proses. Tadi kan juga sudah di ini ya, bahwa setelah proses 1 belum selesai dan proses-proses lain belum selesai, maka dia akan memunculkan kembali proses yang belum selesai, yang diproses selesai. Nah, mungkin disinilah letak overheatnya. Gitu. Nah, di sini cara mengatasi kelemahannya gimana? Yaitu yang pertama, menyesuaikan time quantum. Time quantum itu apa? Memilih time quantum yang optimal, sehingga proses dengan burst time besar dapat dieksekusi lebih efisien tanpa menghambat proses kecil. Lalu yang kedua, menggunakan multi-level queue scheduling, yaitu mengelompokkan proses berdasarkan burst time ke dalam beberapa antrian prioritas. Proses dengan burst time kecil diprioritaskan dalam antrian terpisah. Lalu cara yang terakhir ada dynamic time quantum. Nah, di sini caranya itu menggunakan time quantum yang adaptif, di mana proses dengan burst time lebih besar mendapatkan alokasi waktu yang lebih panjang. Mungkin untuk soal nomor 1 seperti itu jawaban dari saya. Mungkin kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini apa namanya sudah terdapat soal di sini kita menentukan soalnya yaitu terdapat beberapa metode untuk alokasi file. Jadi berdasarkan karakteristik file di atas, sebutkan 2 metode mana yang paling cocok untuk sistem live plan tersebut dan jelaskan prosesnya. Lalu jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja file, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses alokasi dan akses file. Nah, oke, di sini untuk menjawab ini kita perlu dari metode alokasi yang cocok berdasarkan karakteristik file. Ini kita harus mengetahui dulu ukuran blok dasar setiap blok itu adalah 4 KB. Lalu kapasitas penyimpanan totalnya itu adalah 64 MB. Lalu file yang disimpan kurang lebih seperti ini. Nama file, ukuran file dalam kilobyte, terus deskripsinya ada di sini. Di music 1.mp3 itu ukuran filenya itu 12 KB, kilobyte, terus lalu deskripsinya adalah file audio kecil. Lalu yang kedua ada music 1.mp4 dengan ukuran file kilobyte 8 kilobyte, lalu dengan deskripsi file video pendek. Lalu yang ketiga ada report.pdf. Ini ukuran filenya itu 20 kilobyte dengan deskripsi file dokumen laporan. Lalu yang terakhir ada move.mp4 dengan ukuran file 120 kilobyte dengan deskripsi file video panjang. Nah, setelah kita mengetahui permintaan tersebut, maka kita akan coba mencari metode mana yang cocok untuk dalam mengalokasikan filenya dengan menggunakan sistem operasi. Di sini saya sudah membuat sebuah tiga
teks yang ada di sini. Oke, saya akan melanjutkan kembali. Nah, di sini yang metode yang saya lakukan yaitu pertama adalah alokasi kontinu, yaitu continuous allocation. Di sini pengertiannya adalah file disimpan dalam blok-blok penyimpanan yang berurutan atau kontinu. Kelebihan dari proses ini adalah akses file lebih cepat karena dapat diakses secara berurutan. Ya, kekurangan dari proses ini adalah yang pertama masalah fragmentasi eksternal. Ruang kosong antara blok tidak dapat digunakan. Jadi memang ruang yang nanti tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, sulit jika ukuran file bertambah karena mungkin tidak ada ruang kontinu yang cukup. Nah tadi ya, karena ruangnya fragmentasi eksternal yang nggak ada, maka ruang yang kosong akan dianggap terisi. Jadi ketika filenya bertambah, tidak ada ruang yang terisi. Gitu. Nah, yang kedua ada alokasi tertaut, yaitu linked allocation. Nah, di sini file itu disimpan dalam blok-blok yang tersebar dengan tiap blok memiliki pointer ke blok berikutnya. Kelebihan dari alokasi ini yaitu pertama tidak ada fragmentasi eksternal yang tadi disebutkan. Lalu yang kedua ada blok yang tidak berurutan tetap dapat digunakan. Jadi kan harus digunakan, sekarang tidak berurutan. Nah, kurangan dari blok ini yaitu pertama adalah kecepatan akses lebih lambat karena harus mengikuti pointer dari satu blok ke blok berikutnya. Jadi memang dari blok-blok yang dari ini itu harus pelan-pelan, jadi harus banyak. Yang kedua adalah kurangannya yaitu pointer memakan ruang dalam blok. Nah, jadi pointer yang sebagai bentuk arah di sini itu punya kapasitas untuk memakan ruangan. Memang ya kurangannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada namanya pengalokasian indeks atau index allocation. Nah, di sini itu adalah setiap file memiliki tabel indeks yang menyimpan daftar semua blok yang digunakan file tersebut. Nah, kelebihan itu sendiri adalah akses filenya itu cepat dan langsung, tidak ada fragmentasi eksternal. Nah, itu kelebihan itu adalah dia bisa akses file cepat dan langsung, misalnya dia perlu di yang pertama, dan yang kedua tidak ada fragmentasi eksternal. Lalu untuk kelemahan itu sendiri adalah mohon maaf tadi ada itu di sini saya akan menjelaskan kembali kekurangan dari alokasi teks itu. Yang pertama adalah membutuhkan tambahan untuk menyimpan tabel indeks, yaitu lebih kan tadi sini sama ya. Nah itu kekurangan kedua itu sulit untuk file yang sangat besar dan memerlukan banyak entry tabel. Misalnya jika file yang sangat besar lalu tabel yang banyak, maka alokasi ini tidak. Itu untuk yang menentukannya gimana nih, menentukan metode yang paling cocok untuk file ini dari kita kan suruh pilih dua ya. Nah yang menurut saya itu yang pertama metode yang alokasi indeks. Kenapa metodenya cocok? Ada 3 alasan yang mengharuskan itu. Lalu yang pertama itu adalah ukuran dalam soal itu relatif kecil hingga sedang, 12 KB sampai 120 KB, sehingga tabel indeks tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, sistem dapat mengakses file secara langsung tanpa perlu membaca pointer satu persatu, mempercepat proses akses file. Lalu yang ketiga adalah tidak ada masalah fragmentasi eksternal. Tadi yang paling awal itu ya. Lalu kedua, metode kedua yang bisa terpakai itu adalah alokasi tertaut, yaitu linked allocation. Nah, metode ini sebetulnya juga cocok karena yang pertama, sistem dapat memanfaatkan blok yang tersebar sehingga meminimalkan fragmentasi eksternal. Lalu yang kedua, ukuran file yang kecil hingga sedang tidak terlalu mempengaruhi kecepatan akses. Lalu yang ketiga, cocok untuk sistem dengan kapasitas terbatas, yaitu 64 MB. Nah, untuk menjawab soal yang kedua, solusi yang dapat diterapkan untuk proses alokasi akses file. Nah, di sini ada langkah-langkah yang bisa ditetapkan. Di sini ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah peningkatan ukuran blok. Nah, ini di sini keterangannya adalah ukuran blok saat ini adalah 4 KB yang menghasilkan pemborosan ruang file kecil atau internal fragmentation. Dengan meningkatkan ukuran blok menjadi 8 KB atau lebih, pembacaan file besar seperti movie 2.mp4 ini menjadi lebih efisien. Hal yang kedua adalah implementasi buffering atau caching. Nah, di sini data file yang sering diakses disimpan dalam memori sementara yaitu teks untuk mempercepat akses berikutnya. Lalu teknik ini sangat berguna untuk file kecil seperti music 1.mp3. Nah, cara yang ketiga adalah yaitu defragmentasi penyimpanan. Nah, itu di sini jika menggunakan metode alokasi kontinu, ruang penyimpanan dapat tidak didefragmentasi secara berkala untuk mengurangi fragmentasi eksternal. Lalu ini memastikan bahwa blok yang berurutan tersedia untuk file baru. Lalu proses yang keempat yaitu pengelompokan file berdasarkan ukuran. Nah, yang pertama itu yaitu
file besar dan kecil disimpan di lokasi penyimpanan yang berbeda. Misalnya, file besar seperti movie2.mp4 dapat dialokasikan di ruang penyimpanan khusus untuk file besar. Lalu yang terakhir adalah optimasi sistem file. Ini menggunakan sistem file modern seperti NTFS, yaitu ext4 atau XFS yang mendukung fitur alokasi cerdas. Lalu sistem ini dapat secara otomatis memilih metode alokasi yang terbaik berdasarkan ukuran file dan kapasitas penyimpanan. Nah, kesimpulan yang bisa kita simpulkan yaitu bahwa metode alokasi paling cocok ialah alokasi indeks untuk akses cepat dan efisien, dan alokasi tertaut itu untuk fleksibilitas dan dalam pemanfaatan ruang. Untuk meningkatkan kinerja sistem, solusi seperti meningkatkan ukuran blok, menggunakan caching, dan menerapkan pengelompokan file berdasarkan ukuran dapat diterapkan dalam mengatur penyimpanan tersebut. Oke, lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu nah, di sini soal yang ketiga adalah jelaskan bagaimana data dapat tetap diakses meskipun salah satu disk mengalami kerusakan dan beberapa total kapasitas penyimpanan yang dapat digunakan dalam konfigurasi RAID 5 ini. Jadi yang ketiga adalah apakah yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti disk yang rusak. Di sini soalnya yaitu tentang RAID 5, RAID 5 ya. Nah, kita akan jawab pertanyaan satu di sini. Bagaimana data tetap diakses meski salah satu disk mengalami kerusakan. Dan perlu diketahui dulu, RAID 5 ini menggunakan teknik stripping dengan varietas untuk melindungi datanya. Jadi dia di sini menggunakan teknik stripping ya, dengan metode varietas. Cara kerjanya yaitu yang pertama adalah data disebar ke semua disk dalam bentuk stripping. Lalu yang kedua paritas. Nah ini data perhitungan untuk pemulihan disimpan secara bergantian di setiap disk. Paritas memungkinkan rekonstruksi data jika salah satu disk rusak. Ini akan tindak sebagai penanggulangan gitu ya. Jadi, jika disk ketiga rusak dan pada disk tersebut dapat dihitung ulang dari data di disk lainnya itu dan informasi paritas gitu. Jadi ketika ada disk ketiganya rusak, data pada disk tersebut dapat dihitung ulang gitu, bukan kombinasi data dan disk yang lainnya atau informasi paritas. Nah, itu contoh ilustrasinya yaitu RAID 5 itu dengan 5 disk. Ya. Disk pertama itu yaitu data A1, B1 dan C1. Dan disk 2 itu yaitu dengan data A2, B2 dan C2. Nah, disk 3 ini berisi paritas atau dalam kurung data ABC. Nah, itu lalu kedua ada disk 4 yaitu data A3, B3 dan C3. Lalu disk kelima ada data A4, B4 dan C4. Ini jika disk 3 paritas rusak, RAID 5 ini akan menggunakan data A1, A2, A3 dan A4 untuk menghitung ulang paritas atau data yang hilang. Misalnya jumlah data paritas itu di sini itu maka dia akan menghitung data dari A1 sampai A4 itu ada berapa banyak di setiap disk. Total di sini total kapasitas penyimpanan RAID 5 ini rumusnya adalah untuk menghitungnya yaitu jumlah disk dikurang 1 dikali kapasitas per disk. Nah, dalam kasus ini jumlah disknya kan ada 5. Nah, kapasitas per disk ini ada 2 terabyte. Lalu kapasitasnya yaitu 5 dikurang 1 dikali 2 terabyte yaitu hasilnya 8 terabyte. Artinya dari total 10 terabyte kapasitas disk. Nah, 2 terabyte itu digunakan untuk menyimpan paritas atau tadi data yang ada di sini gitu ya. Nah, sebetulnya langkah-langkah apa saja sih untuk memulihkan sistem yang rusak setelah diganti tadi? Nah, langkah-langkah pemulihannya ini di sini ada 4. Ini yang pertama itu adalah ganti disk yang rusak. Ini masukkan disk baru dengan kapasitas yang sama atau lebih besar dari disk yang rusak yaitu 2 terabyte. Jadi kalau jika nanti besar nanti akan hilang. Yang kedua itu RAID 5 mendukung hot swapping. Dan arti di sini adalah penggantian disk tanpa mematikan sistem. Jika perangkat mendukung fitur ini, nah, jadi kita bisa mengganti disk ini tanpa mematikan sistem ataupun mematikan data komputer. Lalu yang kedua ada rekonstruksi data. Nah, RAID controller akan secara otomatis memulai proses rekonstruksi data pada disk baru. Data yang hilang pada disk ini dapat dihitung ulang menggunakan informasi paritas dan data dari disk yang tersisa. Lalu proses ini membutuhkan waktu tergantung pada ukuran disk dan kecepatan sistem. Ya, lalu yang ketiga itu ada proses verifikasi data. Jika rekonstruksi itu selesai, maka dilakukanlah verifikasi untuk memastikan semua data telah diberikan dengan benar. Nah, yang keempat adalah pemantauan sistem. Nah, di sini ada 2 cara untuk pemantauan sistem. Yang pertama itu adalah menggunakan alat pemantauan RAID untuk memastikan tidak ada masalah lain pada disk yang tersisa.
Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan untuk membackup data sebagai langkah antisipasi jika terjadi kerusakan lain. Oke, mohon maaf, saya akan lanjutkan kembali. Nah, kesimpulan yang akan bisa kita dapatkan kali ini yaitu data tetap dapat diakses pada RAID 5. Meskipun salah satu disk itu rusak karena mekanisme paritas yang memungkinkan rekonstruksi data. Nah, total kapasitas penyimpanan yang dapat digunakan pada saat studi kasus ini yaitu adalah 8 terabyte. Nah, untuk memulihkan sistem, langkah-langkah seperti mengganti disk yang rusak, rekonstruksi data otomatis, dan verifikasi hasil rekonstruksi harus dilakukan. RAID 5 sangat andal dalam menghadapi kerusakan disk tunggal. Jadi sudah dijelaskan bahwa RAID 5 ini sangat dipakai dan handal untuk menghadapi kerusakan disk tunggal tadi, yaitu misalnya jika di saat disk 3 itu rusak yang berisi sebuah paritas, maka disk lain itu akan menghitung ulang supaya ketika disk 3 sudah diperbaiki atau diganti, datanya bisa di-load ulang. Nah, untuk menjawab soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Nah, di sini tuh terdapat suatu yang tadi menangani proses dan analisa data besar. Ini soalnya yaitu yang pertama adalah jelaskan apa yang terjadi pada saat page fault terjadi pada sistem yang menggunakan virtual memory dan bagaimana sistem operasi menangani page fault dan apa yang dapat mempengaruhi kinerja sistem saat sedang terjadi page fault. Hal yang kedua, bagaimana fragmentasi eksternal dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan virtual memory dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sistem. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal? Nah, di sini kita akan menjawab dulu satu-satu pertanyaannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat page fault terjadi? Nah, mungkin yang pertama itu kita akan mencoba menjelaskan secara tentang page fault ini sendiri. Nah, page fault ini terjadi ketika sebuah proses mencoba mengakses halaman page di memori virtual yang tidak ada di memori utama. Jadi, keadaan page fault ini kedua yaitu halaman yang diminta mungkin berada di penyimpanan sekunder atau disk, tapi belum dimuat ke dalam memori utama. Mungkin di sini page fault ini terjadi ketika misalnya kita mencoba mengakses halaman di memori virtual, tetapi itu tuh belum tersimpan di dalam RAM gitu. Nah, halaman home tapi belum tersimpan di memori virtual, tapi belum masuk di memori RAM. Lalu misalnya kita halaman yang mungkin ada di penyimpanan sekunder, mungkin beda disk ya, misalnya naruhnya di disk D, tapi misalnya belum dimuat ke dalam memori utama yaitu disk C, seperti itu kurang lebih. Nah, yang kedua itu ya bagaimana cara sistem operasi menangani page fault. Di sini ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama interupsi, yaitu interupsi itu berisi sistem operasi mendeteksi adanya page fault melalui interupsi. Jadi yang sudah kita bilang, kita meninterupsi nih bahwa sistem bahwa dan memberikan informasi bahwa adanya page fault gitu. Jadi sistem operasi akan mendeteksi. Yang kedua adalah validasi halaman. Nah, sistem memeriksa tabel halaman atau page table memvalidasi apakah halaman yang diminta valid. Dia kan dia ngecek nih. Jika halaman tidak valid, proses akan dihentikan. Invalid memory access. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, jika poin B itu jika halaman yang tidak definir, gitu. Jadi nanti langsung di invalid, akan diselesaikan. Lalu, jika prosesnya valid, akan dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu meload halaman. Sistem operasi mengambil halaman yang dibutuhkan dari penyimpanan sekunder atau disk dan memindahkannya ke memori utama. Jadi jika halamannya valid, maka akan dilakukan load halaman. Lalu yang keempat adalah update page table. Nah, setelah load halaman selesai, tabel halaman diperbarui untuk mencatat bahwa halaman tersebut sekarang berada di memori utama. Yang tadi sudah disampaikan bahwa di poin A itu masih ada di memori virtual. Nah, ini di update page table ini akan dimasukkan ke dalam memori utama. Jadi kan sudah selesai, maka akan mengupdate ya mohon maaf, ini saya akan lanjutkan. Oke, ini saya akan lanjutkan kembali. Ini tadi ada setelah update page table itu yaitu melanjutkan proses sebetulnya tadi ada ganda ya. Ini adalah proses yang terganggu dilanjutkan dari instruksi yang menyebabkan page yaitu ini proses terakhir gitu ya. Jadi sebetulnya dampak dari page fault ini pada kinerja sistem ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah pengurangan kinerja. Terus ini page fault menyebabkan latensi tinggi karena waktu akses ke disk itu jauh lebih lambat dibanding dengan RAM. Itu adalah menyebabkan latensi tinggi gitu ya. Jadi akan lambat. Kedua,
Jika patch fault sering terjadi atau crashing, sistem akan sibuk menangani perpindahan halaman antar memori utama dan disk sehingga kinerja menurun drastis. Nah, di sini yang kinerja apa yang menurun drastis? Ya, dari diri. Nah, yang kedua adalah proses tracing. Kalau jika terjadi saat sistem kehabisan memori utama untuk sehingga memori terus-menerus bertukar ke halaman ke disk tanpa menyelesaikan pekerjaan nyata. Ya, ketika memorinya habis, maka itu hanya berpindah-pindah ke halaman tanpa menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun proses lainnya gitu. Ya, kalau kita pindah ke halaman itu hanya berpindah saja, tapi pekerjaan itu tidak selesai. Gitu. Lalu untuk menjawab soal yang kedua, bagaimana fragmentasi eksternal dalam sistem menggunakan virtual memory dan bagaimana pengaruhnya di sini kita akan menjelaskan fragmentasi eksternal dan sistem virtual memory itu. Nah, di sini fragmentasi eksternal itu yaitu adalah terjadi ketika ada banyak ruang kosong kecil yang tersebar di memori utama sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi permintaan alokasi yang lebih besar. Nah, fragmentasi ini sering digunakan karena proses alokasi dan dealokasi memori yang dinamis. Pengaruh pada kinerja sistem, penurunan efisiensi, memori yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga menyebabkan pemborosan ulang. Yang kedua adalah penurunan kinerja. Di sini sistem operasi mungkin perlu dilakukan kompaksi memori yaitu penggabungan ruang kosong yang memakan waktu untuk memperlambat sistem. Ini setelah kita menjelaskan pengaruhnya, ada solusi untuk mengurangi dampak efek fragmentasi eksternal. Yaitu yang pertama dengan cara paging. Jadi paging ini menggunakan yaitu memori virtual, menggunakan teknik paging yang memecah proses menjadi halaman kecil dengan ukuran tetap, sehingga fragmentasi eksternal dapat dihilangkan. Lalu yang kedua adalah segmentation dengan kompaksi. Nah, ini segmentasi mengelompokkan data terkait dalam suatu blok memori. Jika fragmentasi eksternal terjadi, kompaksi digunakan untuk menggabungkan ruang kosong menjadi satu blok besar. Yang ketiga ada dynamic memory allocation algorithm. Nah, di sini menggunakan algoritma memori seperti first fit, base fit, atau worst fit untuk mengurangi fragmentasi tadi untuk data. Lalu yang terakhir adalah menggunakan swapping. Nah, di sini adalah menggunakan disk sebagai memori tambahan untuk menyimpan data sementara dari proses yang tidak aktif. Nah, hal ini itu dapat mengurangi tekanan pada memori utama yang tadi sudah akibatnya ya. Sebenarnya kesimpulan dari tadi itu adalah patch fault ini adalah gangguan yang terjadi ketika halaman yang dibutuhkan oleh proses tidak ada di memori utama. Sistem operasi menangani ini dengan mengambil halaman dari disk RAM. Tetapi patch fault sering terjadi atau crashing dapat memperlambat kinerja sistem secara signifikan. Fragmentasi eksternal menyebabkan pemborosan ruang memori yang berdampak pada efisiensi sistem. Nah, solusinya adalah untuk melibatkan penggunaan teknik paging, segmentation dengan kompaksi, dan algoritma alokasi memori yang efektif. Mungkin sekian dari jawaban saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.